Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kembali lagi bersama kami podcast Perpustakaan Waca SMA Negeri 1 Astana Japura Studio 97. Bersama saya Elisa selaku host tamu di sini. Saya juga salah satu alumni dari SMA Negeri 1 Astana Japura angkatan tahun 2020. Pada kesempatan kali ini, saya sudah bersama narasumber saya yang sangat luar biasa, yaitu Ibu Eha Zulaiha MA, selaku dosen di YIN Syekh Nurjati Cirebon. Ibu Eha, selamat datang. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, apa kabar? Alhamdulillah, keadaan baik ya. Ibu, perjalanan dari sana ke sini lumayan ya, Bu? Lumayan. Macet nggak, Bu? Macet. Macet. Jadi satu jalur gitu. Oh, iya. Ibu, kalau boleh tahu di YIN Syekh Nurjati itu ngajar apa ya, Bu? Saya di YIN Nurjati itu ngajar psikologi agama. Oke. Tepatnya di jurusan bimbingan konseling Islam. Oh, bimbingan konseling Islam, teman-teman. Pas banget nih sama pembahasan yang akan kita bahas kali ini. Ibu ngajar di semester berapa, Bu? Sekarang di semester 2. Sekarang semester Iya. 2. Oke. Semester 2 ada sih teman saya juga yang baru semester 2 di YIN, cuman kayaknya Bukan di PKI. Bukan. Oke, Bu. Oke. Sekarang saya punya topik nih, Bu, untuk Ya. dibahas pada kesempatan kali ini, yaitu topiknya body shaming. Oke. Pas banget Ya. dengan Ibu. Kira-kira menurut Ibu body shaming itu apa sih, Bu? Body shaming itu celaan fisik. Celaan fisik. Jadi seseorang selalu mencela atau menghina fisik orang itu atau temannya sendiri, terutama di kalangan remaja putri. Gitu. Nah, itu orang yang kena body shaming biasanya selain depresi, dia itu bahkan ada yang sempat mau bunuh diri gara-gara body shaming. Gitu. Nah, ketika ketahuan sama orang tuanya, khususnya seorang ibu, ketika anaknya kena body shaming, ikut stres juga ibunya. Akhirnya udah tenang aja, kita beli timbangan. Iya, Ma, saya tuh selalu dibilang bahwa body saya itu gendut. Gitu. Nah, harusnya seorang ibu itu tidak mendukung, bahkan harus memberi semangat. Segendut apapun, misalnya itu, kamu itu tetap cantik, pinter atau apa, ini mah enggak. Ya emang kamu itu gendut. Oke. Gitu. Malah membelikan timbangan gitu ya. Kalau gitu udah, Mama beli timbangan setiap minggu, setiap hari Sabtu kamu harus ditimbang. Biar kamu tahu turun atau enggaknya body kamu. Ya, pengen Mama itu tetap turun. Dan body kamu itu terlalu gendut nih karena itu. Selain dari teman-temannya, lingkungan sekitar, kadang orang tua juga ngikutin. Gitu. Kadang orang tua juga ngikutin, berarti itu dampaknya bisa lebih buruk dong, Bu. Iya. Ibaratnya body shaming dari eksternal aja, lingkungan teman-teman Udah begitu. seburuk itu dampaknya gimana dari lingkungan internalnya? Iya, karena kan gini, untuk di kalangan remaja makan itu lagi seneng-senengnya makan kan. Iya. Nah, sementara sama orang tuanya karena tahu anaknya itu korban body shaming, orang tua itu membatasi cara makannya. Udah itu jangan dimakan, gorengan itu jangan dimakan. Gitu. Itu gorengan akan menambah gendut kamu, apalagi sama ini dikurangi, bahkan di stop sama sekali. Gitu. Udah kalau udah makan cepat timbang dulu berapa kilo naiknya atau turunnya. Berarti tindakan seperti itu kurang tepat ya, Bu, untuk sangat kurang tepat itu. Berarti tindakan yang tepatnya sebagai orang tua menghadapi anaknya yang terkena body shaming itu bagaimana, Bu? Tetap kita sebagai orang tua harus memberikan motivasi ke anak. Jadi jangan sampai udah anaknya kena body shaming sama teman-temannya atau lingkungan sekitarnya, didukung sama orang tua. Nah, sebagai orang tua harusnya memberi motivasi ke anak. Jadi jangan udah kamu harusnya dengan body kamu yang seperti ini, jangan ketika teman kamu memberikan atau mengejek atau menghina diri kamu itu, coba kamu bersikap biasa. Jangan stres.
mama mendukung kalau walaupun kamu misalkan body kamu itu gendut atau kurus, tetap kamu itu anak mama yang paling cantik. Kamu itu tetap anak mama yang paling pintar. Support system gitu Ya, ya. betul. Jadi jangan mendukung teman-temannya yang memang menghina atau mengejek ke anak tersebut gitu. Gitu. Ibu pernah menangani remaja-remaja kasus body shaming nggak, Bu? Pernah. Dampak terburuknya kira-kira apa, Bu? Ya itu depresi itu. Depresi Anaknya. bisa Ya. berujung sampai Ke pembunuhan. Bahkan dia sampai mau bunuh diri. ada, Bu? Pernah? Ada, iya. Akhirnya saya dipanggil waktu itu RW ya, yang manggilnya RW. Katanya ada anak remaja putri SMA ini mau maksudnya bukan SMA ini ya, SMAA gitu kan, nggak saya sebutkan ya, mau bunuh diri. Saya ke situ ngeriung kan, ada apa ini mau bunuh diri itu apa permasalahannya? Karena sering diledek atau dihina karena dia itu mah kebetulan nggak gemuk ya, anaknya kurus gitu, karena terlalu kurus gitu badannya, bahkan dibilang kayak cocolok kompor katanya. Oh, gitu. cocolok kompor. Ada yang bilang kayak apa tuh yang buat itu sanggahan, apa sih buat mangga katanya. Kok body kamu tuh gitu banget, apa kurang makan atau nggak dikasih makan sama orang tua kamu gitu kan, atau memang kamunya sendiri gitu nggak mau makan, pokoknya berbagai macam yang dilontarkan oleh teman-temannya gitu. Ketika dia pulang katanya mau bunuh diri karena gara-gara body shaming gitu. Nah, saya masukkan ke situ karena di situ ada orang tuanya, ada bapaknya, ada ibunya, ada neneknya, ada saudaranya. Saya suruh keluar gitu. Kalau diri yang seperti itu dia tidak akan terbuka. Oh, harus Gitu. secara pribadi. Iya, ya? harus Dari secara hati ke pribadi. hati. Iya, harus dari hati ke hati. Kalau diri yang seperti itu dia tidak akan buka mulut. Akhirnya dia alhamdulillah bisa teratasi. Saya ngobrol berdua gitu dengan dia. Kamu harus semangat ya, berbagai macam cara gitu. Ya alhamdulillah bisa ditangani gitu. Dan katanya sekarang dia sudah mulai bergaul lagi gitu. Itu pernah saya menangani itu. Gitu. Tapi Bu, kayaknya saya pernah dapat pengalaman juga sih, bukan Mm-hmm. pengalaman, tapi Iya. teman yang terkena body shaming juga nih, teman-teman ya. Jadi ketika teman saya kena body shaming itu, kayaknya support system dari kalimat dari nemenin aja tuh, maksudnya merangkul tuh kayaknya nggak cukup deh, Bu. Kayaknya apa ya kira-kira yang bisa ngebuat dia bisa bangkit dari keterpurukan akibat body shaming itu? Itu kita harus kalau tidak dikasih masukan sama temennya, si korban itu harus bisa mensyukuri Dari diri, sendiri. mensyukuri dirinya sendiri, menyadari dan menerima dirinya sendiri, percaya dengan dirinya sendiri. Itu tidak akan terjadi, gitu. Tidak akan terjadi adanya bahwa dia itu benar emang terpuruk banget gitu, kok orang tuh menghina banget ke saya. Nah kalau sudah adanya percaya diri atau dengan berlatih untuk mensyukuri dirinya, insya Allah tidak akan terjadi gitu. Bahkan orang yang percaya diri itu kan otomatis akan terpancar auranya gitu kan, segendut apapun, sekurus apapun, kalau kita percaya diri aura kita akan terpancar. Beda dengan orang yang kelihatannya cantik banget gitu kan, bodinya juga bagus, kita boleh dikatakan bodinya itu gitar Spanyol atau apa gitu kan. Gitu ya. Kalau tidak percaya diri tidak terpancar auranya. Oke. Nah gitu. Kalau dari pengalaman Ibu sendiri, kira-kira Ibu pernah nggak waktu masa sekolah atau masa kuliahnya kena body shaming gitu? Ya. Selama ini saya belum pernah kena body shaming gitu. Alhamdulillah. Karena ya itu saya percaya diri walaupun saya orangnya nggak bisa diam sampai sekarang gitu kan. Kalau di kampus pun ada di bahasa Arab, ada di ini, gitu. Kayaknya kalau itu mah ke kata orang Sunda mah kepapai semua gitu. Kecapai semua lah di fakultas ini. Kadang saya main ke ini gitu kan. Nah gitu. Ya alhamdulillah sampai sekarang saya belum pernah ya jangan sampailah kena body shaming gitu kan. Alhamdulillah gitu kan.
kalaupun misalkan ada yang membuli saya, ya saya tinggal jawab aja saya dengan pedenya gitu. Gimana tuh Contohnya gini, misalnya kok misalkan pernah ya waktu PGA, kalau laki-laki biasanya menjurusnya ke hal-hal yang bentuk tubuh gitu. Misalnya gini, fisik gitu ya? Fisik, kok gedean, maaf ya, boleh nggak sih dibuka? Kok gedean misalnya, kalau kata orang Jawa sih apa bokong gitu ya, daripada maaf payudara gitu. Ya saya jawab aja gitu dengan pedenya, ya udah ini body saya gitu. Dibilang kayak entong misalkan gitu kan, geboy, ya saya pede-pede aja gitu. Dengan saya dikatakan bodinya misalkan geboy entong atau apa, saya pede aja gitu. Enggak jadi masalah. Kalau bahasa anak sekarang tuh kayak lolo gue gitu ya? Iya ya, lu emang itu, lu gue ini body gue gitu. Lu nggak senang ya nggak usah gitu, tinggalin aja. Banyak yang senang, masih banyak yang senang teman-teman sama saya, tinggal gituin aja gitu. Jadi ya itu satu-satunya jalan ya, percaya diri ya. Alhamdulillah saya belum nggak sampai ya, jangan sampai kena body shaming ya sampai sekarang gitu. Dari keluarga ibu, dari sepupu atau anak ibu barangkali pernah ada yang kena body shaming juga? Enggak. Alhamdulillah aman berarti ya? Alhamdulillah aman. Biasanya soalnya kalau anak sudah terkena body shaming dari sejak dini, pertumbuhan dewasanya akan terganggu dari entah itu berdampak untuk karakteristiknya atau sikapnya ke depannya. Lalu Bu, bagaimana cara kita menyikapi atau menanggapi orang-orang yang suka membody shaming orang lain, Bu? Cuekin aja gitu. Cuekin aja. Ya itu saya katakan tadi. Ya lu gue gitu. Dengan nanti dia akan bosan sendiri gitu. Dengan menghina kita, mengejek kita, tapi kita enjoy. Yang dihina cuek-cuek aja gitu, nanti dia akan capek sendiri. Gitu. Cuekin aja gitu. Itu satu-satunya kunci gitu buat yang kena body shaming. Gitu. Percaya diri dan cuekin aja guys. Cuekin aja. Ibu, saya punya satu pertanyaan, Bu. Tentang body shaming terhadap anak ya, Bu, anak SD. Bagaimana cara orang tua memberikan arahan terhadap pelaku atau korban body shaming usia SD? Soalnya kan kalau usia SD kan bukan usia-usia remaja yang bisa diarahkan dengan mudah kan, Bu. Anak-anak kan biasanya lebih sulit gitu ya. Gimana caranya, perlahan atau bagaimana? Sebenarnya sama aja ya. Enggak anak-anak misalkan TK, SD atau remaja gitu yang dampak kena body shaming itu ya peran orang tua itu yang utama itu. Orang yang kena body shaming itu akan mengadu ke orang tuanya ya. Awal tadi saya katakan kan, jangan mendukung ketika teman-temannya itu melakukan body shaming. Justru kita sebagai orang tua harus memberikan harus memberikan support gitu ya, memberikan support kepada anak kita baik SD, SMP ataupun SMA gitu. Sama aja ya kena body shaming. Kalau anak kecil paling bisanya nangis. Iya sih, nangis, orang tua nangis, gitu. Pulang nangis, dengan bahasa anak gitu kan. Saya tuh dihina gini gitu. Nah kita sebagai orang tua paling hanya bilang, oh ya udah gitu. Itu kan sebenarnya bukan menghina, itu tuh bagus. Jadi body yang misalkan gemuk itu lucu gitu gemes kan. Gitu ya, jadi mereka itu gemes, bukan menghina gitu. Kan tinggal gitu aja. Kita kasih semangat gitu kan kepada anak kita gitu. Jadi dengan kalimat penghibur gitu ya, Bu. Ya dengan bahasa ibu lah gitu, dengan bahasa ibu. Kan? Ibu, kalau body shaming itu termasuk tindakan yang lumayan membuat dampak buruk kan, Bu, terhadap orang lain. Itu kira-kira ada pasalnya nggak, Ibu? Oh iya, jelas ada. Pasal berapa kira-kira untuk hukumannya, sampai berapa tahun kira-kira? Iya, jangankan misalkan secara verbal ya, celotehan seorang bapak-bapak aja, seorang bapak-bapak misalkan kita jalan terus ada riungan kan, bapak-bapak, wih anunya gede, nah itu udah kena pasal. Ya Allah, iya. Apalagi secara verbal gitu, secara lisan mengatakan bahwa body kamu itu kok kayak gitu banget, jelek banget sih, gemuk banget sih, kayak ento kayak apa gitu. Nah itu udah kena pasal. Nah itu masuk ke pasal 310 KUHP
dengan ancaman hukuman selama 9 bulan kalau secara verbal. Secara 9 verbal. bulan penjara. Penjara hukumannya. Nah, kalau misalkan secara tulisan, narasi, ya secara narasi, apalagi di sosmed, nah itu akan lebih lama lagi. Pasalnya pun naik ke 311 gitu. Karena AIDS itu hukumannya sekitar 4 tahun. Karena termasuk IT juga. Karena dia menyebarkan di sosial media gitu. 4 tahun penjara. Ya, itu yang secara lisan atau narasi yang dinarasikannya di sosial media itu kena 4 tahun hukuman. Serem guys, makanya hati-hati ya guys, jangan sampai kita membody shaming orang lain, oke? Gitu. Oke Bu, kita udah sampai di penghujung obrolan. Barangkali ada kesimpulan dari Ibu, boleh di-sharing-sharing bersama kita. Oke, Silakan. Oke, kesimpulannya jadi body shaming itu kan ejekan ya, ejekan atau hinaan terhadap orang lain. Untuk para remaja, untuk jangan sampai ada lagi korban-korban body shaming lah. Cukup sampai di sini dulu, sampai di sini gitu kan untuk body shaming. Jangan sampai apalagi sampai terjadinya si korban itu mau bunuh diri atau apa. Body shaming untuk permainan atau untuk hanya sekedar gurauan, oke-oke aja. Tapi jangan sampai serius menghina orang. Mungkin itu kesimpulan yang saya berikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi seputar perbincangan tentang body shaming antara saya dan narasumber saya Ibu Eha Zulaiha. Ibu, terima kasih banyak atas waktunya ya Bu. Oke Bu, sebelum kita closing, kita punya tagline khusus nih dari Perpustakaan Waca ya. Nanti bareng-bareng ya Bu. Perpustakaan Waca, semua bisa karena membaca. Salam literasi. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Bu.